Belis telah menjadi salah satu percakapan yang terbuka di kalangan anak-anak muda NTT belakangan ini. Dengan keberadaan media sosial, diskursus yang terjadi mengenai problem belis atau mahar kawin dalam sistem perkawinan masyarakat NTT pun tidak lagi terkunci pada pintu rumah orang tua atau keluarga semata. Problem belis kini telah menjadi pembicaraan ramai di antara generasi yang lebih muda yang sudah terpapar internet dan industri media. Hal ini tentu sejalan dengan perubahan konstruksi pengetahuan dan budaya serta dinamika sosial mengenai belis di mata anak-anak zaman now. Sebagai salah satu orang muda NTT, fenomena ini bagi saya merupakan sebuah tanda kemajuan, bukti bahwa anak-anak yang lebih muda di NTT mulai sadar akan martabat kemanusiaan mereka sebagai laki-laki dan perempuan yang memegang kendali atas masa depan masyarakat di bumi Flowamora. Artinya, mereka telah belajar sendiri dari banyak referensi tanpa harus terus berguru pada orang tua, kecuali untuk hal-hal tertentu yang penting. Di antara percakapan mengenai belis, umumnya kaum perempuan adalah pihak yang paling banyak membuka suara. Seolah-olah ada beban memuri budaya yang terus mereka pikul, sehingga ruang media sosial menjadi tempat bagi mereka untuk mencurahkan unek-unek mereka. Bagi kaum perempuan Flowamora, sudah seharusnya seorang laki-laki membayar mahar sekian sebagai tanda cinta dan ikatan terhadap dirinya dan juga keluarganya. Sementara itu, bagi laki-laki, belis jarang dibicarakan, seolah sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk membayar berapa mahar yang diminta pihak keluarga perempuan. Jadi, apapun atau berapapun banyak belis yang diminta, pihak laki-laki biasanya rela berjuang, mengorbankan diri mereka untuk tetap membayarnya, bahkan dengan berhutang. Kerap mereka menganggap belis sebagai beban yang mencekik leher dan sebuah tanggung jawab besar, apalagi dengan tuntutan pihak perempuan yang makin tinggi tiap tahunnya. Bagi kaum laki-laki di tengah perubahan realitas dan struktur sosial dalam masyarakat, belis sudah saatnya tidak lagi menjadi problem utama dalam proses perkawinan masa kini. Bukan berarti martabat anak perempuan tidak dihargai, tapi paradigma orang tua dan masyarakat mengenai proses perkawinan harus lebih fleksibel dan tidak memberatkan salah satu pihak, terutama laki-laki. Tidak jarang banyak laki-laki dari Nusa Cendana yang rela hidup membujang lebih lama, menghabiskan waktu untuk mengumpulkan dolar atau rupiah demi meringankan beban orang tua jika suatu waktu meminang anak perempuan orang. Bahkan ada hati laki-laki yang menangis karena berjuang demi memenuhi permintaan keluarga pujaan hatinya. Apalagi dengan pendidikan yang makin tinggi, hampir pasti permintaan mahar yang ditawar keluarga perempuan pun makin tinggi. Namun demikian, pada tiap-tiap kebudayaan besar di NTT memiliki sistem perkawinan dan besaran mahar kawin yang berbeda-beda. Di Manggarai misalnya, belis hampir seluruhnya sudah diuangkan dari sebelumnya menggunakan sistem pertukaran hewan atau barang. Pernah diceritakan bahwa belis terbesar dan tertinggi di daerah Manggarai pernah terjadi pada perkawinan sepasang suami istri dari anak-anak pejabat di daerah itu. Nilainya mencapai sekitar 500 juta. Sementara itu di daerah Ngada, Nagekio, Endelio, Maomere, Larantuka, Lembata, Timor, dan Sumba masih menggunakan sistem pertukaran hewan atau barang, tapi besarannya pun berbeda-beda pada tiap daerah. Yang paling besar ada di Sumba. Umumnya besaran belis untuk perempuan Sumba bisa mencapai ratusan ekor sapi, kerbau, atau kuda. Jenis mahar kawin ini sama seperti yang terjadi di daerah Nagekio, Endelio, Maomere, tetapi dengan besaran yang lebih kecil. Sementara untuk tradisi perkawinan di daerah Lamaholot di Larantuka dan Lembata, mahar kawin utama untuk perempuan adalah gading. Biasanya 2 gading dengan harga paling rendah sekitar 60 juta dan panjang hampir sedepa orang dewasa. Di Pulau Timor, sistem perkawinan masih berbeda-beda tiap wilayah.
Namun, pada umumnya perempuan timur tidak terlalu menuntut besaran mahar kawin. Yang paling penting bagi mereka adalah tanggung jawab di masa depan. Sistem perkawinan yang paling berbeda di NTT adalah Ngada dan Melaka, di mana kedua daerah ini menganut sistem matrilineal. Artinya, perempuan memiliki hak dalam rumah adat keluarga. Dengan kata lain, kedua daerah ini menganut sistem kawin masuk, di mana laki-laki yang masuk ke rumah perempuan. Haram bagi keluarga perempuan di kedua daerah ini untuk menawarkan mahar kawin kepada keluarga laki-laki. Tapi seorang laki-laki yang hendak meminang perempuan di kedua daerah ini harus terlebih dahulu masuk ke rumah adat mereka. Namun jika terjadi perkawinan dengan perempuan di luar kedua daerah ini, maka laki-laki Ngada dan Melaka harus keluar dari rumah dan memasuki rumah perempuan yang dijadikan istrinya. Di rumah orang tuanya, dia sudah tidak memiliki hak atas aset keluarga. Di masa depan, Belis tetap menjadi percakapan yang hangat dan penuh sindiran di antara anak-anak muda NTT masa kini. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa percakapan tentang Belis hendaknya tidak lagi diletakkan pada daya tawar seorang perempuan atau laki-laki, tapi lebih pada bagaimana upaya mengentaskan konflik atau problem pasca prosesi Belis, yaitu ketika kedua pasangan hidup sebagai suami istri. Konflik dalam rumah tangga terus membayangi keluarga-keluarga muda di NTT zaman ini. Meski sudah terpapar ilmu pengetahuan dan teknologi, paradigma paternalistik masih hidup kental dalam keluarga-keluarga muda di NTT. Hal itu tidak jarang membuat rumah tangga berantakan dan anak-anak yang baru bertumbuh terlantar serta terganggu. Karena itu sudah saatnya generasi muda masa kini bangun dari keterpurukan, membangun hidup perkawinan yang saling menghargai, mengenal, dan mencintai satu sama lain, tanpa terikat lagi pada bayang-bayang berapa banyak bilis yang sudah dibayar dan juga menjadi hutang bagi keluarga baru mereka.